Nah, sebelum itu anak-anak apakah ada yang sudah tahu dari pengertian Al-Quran itu apa? Belum semua. Jadi yang pertama, pengertian Al-Quran itu secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u yang berarti bacaan. Lalu Al-Quran merupakan kalam Allah yang ditulis di dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Ada yang tahu nggak mutawatir itu apa? Belum tahu Pak, sudah sito. Nah, untuk itu nanti tugas PR ya, diingat-ingat. Dan membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Satu katanya itu sudah mendapat pahala. Jadi kalau dalam surat Al-Fatihah itu berapa kata itu? Berarti banyak. Berarti sudah berapa pahalanya? Banyak banget. Apalagi Al-Baqarah, apalagi 30 juz langsung. Pahalanya sudah bertubi-tubi. Lalu di sini ada yang tahu nggak mengapa Al-Quran disebut sebagai membaca Al-Quran disebut sebagai ibadah? Nah, Tidak. Jadi dalam Al-Quran kenapa disebut ibadah? Karena dalam satu katanya itu sudah mengandung pahala yang banyak sekali. Dan manfaat dari Al-Quran itu bisa mencerahkan hati agar hati kita tidak gelap. Jadi kalau kalian lagi galau, lagi nyesat atau disakiti seorang, mungkin baca Al-Quran daripada baca quotes dan standar TikTok. Jadi bisa menyenangkan, mendapatkan barokah, pahala dan cahaya hati. Siapa tahu mendapatkan solusi dari Allah. Untuk yang selanjutnya ialah keautentikan dari Al-Quran. Jadi keautentikan atau keaslian dari Al-Quran itu dijamin langsung oleh Allah. Maksudnya gimana Pak? Jadi keautentikan dan keaslian Quran dijamin itu keasliannya itu langsung bersumber dari firman Allah. Jadi firman Allah yang pertama itu dari Allah, terus diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat siapa? Ada yang tahu? Malaikat Isa, Pak. Malaikat Israel. Malaikat Israel, Pak. Dan Al-Quran disampaikan kepada siapa? Kepada umat Islam. umat. Umat Nabi Muhammad. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizuna. Dan untuk artinya, terjemahannya bisa ditambahkan nanti untuk di dalam pekerjaan rumah. Carikan terjemahan serta sanadnya lengkap. Ya itu. Ada yang tahu nggak di sini apa perbedaan Al-Quran dengan kitab lain dalam hal penjagaannya? Kalau Al-Quran itu masih utuh keasliannya dari Allah. Tapi kalau kitab-kitab terdahulu sudah ditambah-tambahkan dari isinya, terus sudah dikurang juga. Jadi tidak asli, tidak APK-nya itu sudah Campur. Iya. Mantap, itu bagus ya. Tapi di sini ada yang tahu nggak apa aja itu kitab-kitab
lain sebelum Al-Quran. Yang pertama kitab Zabur, Injil, Taurat, Injil, Taurat, Injil, lalu Al-Quran ya. kitab Taurat, Pak. Ada yang tahu nggak kitab Zabur diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Daud. kalau Taurat Nabi siapa Pak? Nabi Musa, kitab Taurat kan Walah Pak Guru, Pak Guru. Lalu kitab Injil ialah Nabi Isa. Bisa Pak, Isa Pak. Nabi Isa Iqbal. Isa alaihissalam. Al-Quran siapa Pak? Masa Iqbal tidak tahu? Dia nggak Islam mungkin Pak. Islam itu kan sudah Oh, iya. terdengar kemunculan. Apa jadi siapa Pak? Muhammad siapa Pak? Sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Kalau Iqbal kitabnya yang mana? Injil. Empat aja Pak. Kenapa ada nomor 3? Belum nyampe Pak. Belumnya. Terus tujuan dari Al-Quran ialah diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia saja, bagi umat muslim saja atau seluruh manusia dan makhluknya. Sebenarnya untuk seluruh Pak. Tapi kenapa hanya umat muslim yang menganut? Ya, karena yang terdahulu karena ada beberapa orang yang sudah mempercayai kitab terdahulu. Tapi kita nggak boleh langsung menyalahkan agama lain, kitab orang lain. Tapi itu kan udah tercapai Pak. Udah nggak boleh lagi. Ya bagi kita salah, memang. Tapi kita tidak boleh rasis kepada mereka atau membuli mereka. Mereka benar menurut mereka sendiri. Beberapa kita tidak membenarkan Pak, melarang mereka. Tadi kan apa ya? Untuk apa? Saya tahu kalau mereka salah. Iya. Kenapa kita nggak mengajak untuk kebaikan? Kita mengajak mereka untuk masuk Islam saja. Kenapa kita tidak mabuk saja? Tidak boleh begitu. Kalau mereka ada niatan untuk ingin belajar agama Islam, nah itu kesempatan kita untuk mengajari mereka. Seperti pernah ada hadis atau ayat apa? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita untuk mereka. Begitu juga agama mereka untuk kita. Itu ayat apa aja Pak? Aku minum Itu ayat dalam mantap Iqbal ini murid bangga saya. Lalu Al-Quran juga berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Jadi obat di sini maksudnya apa? Apakah diminum, diteguk, apa diserap? Oh, baik tadi Pak. Obat hati. Kalau di sini di mana ini Iqbal? Kalau dulu dicairin. Itu Iqbal kamu rasis. Itu kita agama orang lain kamu bakar itu gimana? Tidak boleh. Hari itu saja Pak. Kamu penjara. Es breaking, Pak. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai obat hati. Ketika sedih atau apa nanti bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Nanti otomatis hati bakal tenang. Sebagai obat tidur juga bisa. Selain menjadi obat, Al-Quran juga berfungsi sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Apakah di sini anak-anak sudah beriman? Ya. Ya. Insyaallah. Tahu dari mana Pak Iqbal beriman? Insyaallah Bapak. Karena setiap hari membaca syahadat. Sombong. Oh, alhamdulillah berarti kira umat lagi. Berarti malamnya nggak pernah baca. Iya. Iqbal nggak pernah tahlilan, Pak. Tidak diubah-ubah Pak. Iqbal nggak pernah ziarah kubur, Pak.
Lalu dengan memahami tujuan dan fungsi Al-Quran, peserta didik kalian mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, apakah sudah membaca Al-Quran tiap hari? Udah Pak. Setiap subuh Pak. Tiap subuh. Sholat. Sholat. Ya. Selain itu, Iqbal, apa lagi ayat yang dibaca? Fatihah. Iqbal pasti waktu sholat bacanya Al-Fatihah sama Ikhlas saja kan? Al-Imran Pak. Halo, kamu mulai kebanggaan saya sudah apa kelakuanmu? Pak, kalau kita nggak pernah dibanggakan? Ya Pak, jangan. Bapaknya pilih kasih. Saya bangga dengan kalian semua. Namun Iqbal lebih di atas kalian. Karena dia bekerja keras. Aku juga Ranking satu. Loh, kita ranking satu semua. Ranking satu dari belakangnya Iqbal, dari belakangnya lagi. Iqbal ini rajin dia. Selalu anak majelis, anak irmas. Jadi kesimpulan dari semua ini yang saya jelaskan tadi ialah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup. Lalu keaslian Al-Quran sudah pasti terjamin karena dijaga langsung oleh Allah. Quran berfungsi sebagai petunjuk, pembeda antara yang benar dan yang salah, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, untuk tugasnya yang tadi saya sarankan sudah dicatat semua kan? Sudah. Kumpulkan nanti sore ya. Kok cepet banget Pak? Lebih. Kita waktu. Kita Nanti itu sore udah pulang. lebih cepat lebih baik. Udah pulang semua Pak. Ya, nggak usah pulang di rumah kan sampai. Loh, masa kalau TikTok loh Pak? Nggak boleh.